Halo semuanya, selamat sore. Saya Ariyanti. Saya lahir dan besar di Jakarta. Untuk edukasi, saya kuliah di Jepang, lalu juga bekerja di Jepang, di perusahaan Jepang. Sempat ada penempatan beberapa kali juga di beberapa negara, seperti di China dan juga di Switzerland. Tapi panjangnya di Jepang, lalu setelah itu saya kembali ke Indonesia. Saat ini saya di Indonesia, berdomisili di Bali dan berwirausaha di sebuah perusahaan jasa perentalan peralatan fotografi dan videografi. Transisinya jujur ini berdarah-darah sekali, apalagi di tahun-tahun awal ya. Jadi saya mulai membantu itu sekitar di awal 2020. Nah, saat saya mulai baru beberapa bulan, mungkin 1-2 bulan langsung masuk pandemi. Jadi usaha juga dalam kondisi yang bisa dibilang krisis ya. Nah, saya sendiri mengalami tantangan ini dari berbagai macam aspek. Satu, kalau misalnya tantangan terbesar yang saya hadapi, salah satunya contohnya adalah bagaimana manpower ya, atau orang gitu. Nah, ini cara bergeraknya berbeda sekali, cara berpikirnya juga berbeda sekali. Nah, dulu kalau misalnya saya bekerja, apalagi pas di Jepang ya, itu kayaknya kalau handphone pribadi itu saya sentuh terakhir sebelum mulai jam kerja, nanti saya sentuh lagi ketika sudah pulang bekerja. Bukan karena dilarang, tapi karena memang sepadat itu, dan juga secara culture itu nggak ada yang pegang-pegang handphone pribadi, bisa WhatsAppan, bisa Facebookan, bisa lihat Instagram. Itu sesuatu yang nggak ada di luar sana, tuh nggak ada yang seperti itu. Jadi ketika di Indonesia semua dengan santainya seperti itu juga merupakan sebuah goncangan lagi ya, kayak loh kok gitu. Banyak juga teman-teman yang kadang-kadang tuh bingung, especially bingung saat saya memutuskan untuk resign dan pulang, karena saya melakukannya dengan benar-benar merasa enough gitu dengan pekerjaan, dalam artinya juga nggak ada penyesalan, benar-benar kayak I did many things dan udah banyak sekali yang di achieve dan nggak ada penyesalan sama sekali juga gitu. Tapi ya itu penuh dengan ambisi penuh dengan ambisi yang melelahkan. Kalau dari sisi bisnisnya ya gitu, kalau dulu kan lebih banyak ke procurement, supply chain, project management gitu. Nah, kalau sekarang ini kan harus membantu dari sisi misalnya keuangan, human resources. Jadi totally new field juga. Tadinya sama sekali nggak ngerti tentang misalnya perpajakan, tentang badan usaha. Oh, harus buat badan usaha itu harus seperti apa, harus ada aktenya, harus menghubungi notaris. Isinya kayak gimana, kesepakatannya harus seperti apa, permodalannya harus bagaimana, lalu uang keluar masuk harus bagaimana. Kan sebagai sebuah organisasi otomatis, apalagi yang sudah berbadan usaha, kan nggak bisa uang masuk aja, terima uang terima aja, keluar aja. Jadi kayak pencatatannya bagaimana, fungsi finance itu seperti apa, kerjaannya ngapain sehari-harinya, ada siapa aja di sana, bagaimana mereka bekerjanya, itu juga yang totally saya nggak paham. Jadi itu yang juga akhirnya mau nggak mau terkondisikan untuk mau nggak mau harus belajar sendiri. Dan at the same time saya juga merasakan ada transformasi atau perubahan dalam diri saya sendiri, di mana setidaknya saya kalau dibandingkan ya dengan saya versi 2020 awal gitu misalnya, itu ya rasanya udah lebih woles, walaupun perlu jauh lebih woles lagi gitu. Udah lebih bisa, oh ya udah, kalau misalnya oh harusnya gini, nah mungkin harusnya, oh kenapa ya harusnya, apakah itu sebuah standar yang saya buat sendiri atau memang sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu hal-hal seperti itu yang mulai bisa direfleksikan sendiri. Nah, yang saya rasakan Avalonnya sendiri ini berkembang banget. Dari yang awal itu mungkin masih raba-raba juga, ini mestinya programnya kayak gimana ya, topiknya apa ya gitu. Dan juga kan dengan style coach utama kita Mas Guru ya, Mas Tilajar Dewantoro, yang juga mengalir, dan ya setiap sesinya selalu ada sesuatu yang wow. Tapi kan juga nggak di-schedule-kan ya, misalnya ini beda banget dari pelatihan-pelatihan lain di mana udah ada kurikulumnya. Kan dibilangnya kan kita harus mengalir gitu ya, ikutin aja gitu. Nah, tapi berarti kontradiktif dong dengan kalau di organisasi kan nggak bisa ngalir, karena kan kita perlu perencanaan. Apalagi udah kerjanya di perusahaan yang corporate, semua it's all about planning ya. As the time goes by, sambil terus dapat pembelajaran dari Avalon, dari berbagai macam sharing yang ada, pembelajaran materi-materi yang diberikan dari Mas Guru, itu semakin jelas apa sih yang dimaksud pengalir
tapi tetap ada planningnya gitu. Jadi menurut saya bukan berarti kita tuh tidak merencanakan dalam artian pasrah, yang udah terserah deh Gusti mau apa ya nggak mungkin ya, nggak tiba-tiba ceplok gitu terus ada perencanaannya gitu. Kita tetap harus ada planning, tetap ada perencanaan yang dilakukan. Kita lakukannya dengan upaya ya, effort, the best effort that we can give. Jadilah the best version of yourself juga, kasih the best effort. Tapi kalau misalnya nanti hasilnya mungkin belum sesuai, ya itu harus mengalir, atau enggak misalnya eksekusinya. Dalam eksekusinya, oh rupanya ada tantangan ini, kendala ini, harus agak banting setir, harus agak geser sana, harus muter dulu begini, ya itu ya mengalir, diikuti aja tanpa resistensi atau tanpa rasa stres itu sendiri gitu. Ketika menjadi apalagi seorang pemimpin itu kita melakukan segala sesuatu itu dengan penuh ketulusan. Nah, dari program Avalon ini, mengikuti program Avalon juga, saya jadi mengetahui bahwa rupanya saya pikir saya sudah tulus sekali gitu, tapi rupanya oh belum gitu ya. Akhirnya tidak menjalani sesuai dengan apa yang saya arahkan, itu saya jadinya kadang misalnya masih ada sebelnya. Nah harusnya kan kalau misalnya kita benar-benar tulus kan ya nggak ada rasa sebel ya, kita berikan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Dia mau pilih A, mau pilih B, mau pilih C, mau lakukan A, B, C, itu bebas, terserah kan, harusnya gitu, kita dukung aja. Tapi kadang-kadang misalnya masih ada rasa sebelnya gitu. Ada lagi praktek lain tentang apa, misalnya being an authentic leader gitu ya. Nah itu juga saya baru sadar juga setelah beberapa kali ikut Avalon, rupanya saya ini juga suka kalau bahasa itu pencitraan mungkin ya gitu, inginnya dipandang seperti ini gitu, inginnya dipandang seperti itu. Nah ini sesuatu yang saya nggak sadar, saya sendiri pun tidak menyadari bahwa oh rupanya seperti itu, oh maunya dilihatnya kayak gini, makanya bertindaknya begini dan begitu. Nah itu buat jadi nggak nyantai gitu loh. Nah di situ juga saya belajar sih untuk bagaimana ya udah just being me as authentic as possible, ya memang saya seperti ini, dan terus memperbaiki diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi.